tidak berjalan di dalam kegelapan. Apa? Bisa nggak Bapak ulangi jelasinnya ke saya yang lebih jelas lagi? Begini ya, kita kan sudah belajar tentang sifat manusia. Ya. Manusia itu yang berdosa dari sejak semula. Masih ingat kan? Masih. Jadi di mana manusia itu memiliki kecenderungan memilih dosa daripada jalan yang benar. Iya Pak Gede, saya ingat sih penjelasan Bapak yang itu. Saya juga ingat kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Betul. Dan sejak itu manusia sudah mewarisi dosa kepada semua manusia sampai saat ini. Nah benar. Nah ini berarti bahwa manusia itu tidak mampu berjalan dalam kesucian dengan kekuatan sendiri. Oh, saya mulai ngerti alur penjelasan Bapak sekarang. Jadi gini, firman itu sebagai penuntun kita dalam menjalani hidup. Nah, kita yang berdosa ini berarti kita sedang berjalan dalam kegelapan. Jadi apabila kita atau semua percaya kepada kitab suci, berarti kita sedang mendapatkan penuntun kehidupan yang mengarahkan kehidupan kamu kepada terang yang ada itu. Wah, penjelasan Pak Gede. Kamu sekali buat saya. Ya, sekarang tinggal kita mau menaruh percaya dan rajin membaca kitab untuk menuntun agar kita hidup di dalam kebenaran kitab suci atau tidak. Nah, itu sekarang pilihannya kita. Wah, luar biasa Pak Gede. Oh ya, Aditya, sambil makan kuenya ya. Jangan malu-malu, ini kan sudah disediakan. Oh, ya makasih Pak Gede. Sebenarnya saya datang ke sini mau bertanya hal itu saja. Tapi sekarang udah jelas sekali buat saya bahwa Tuhan memberi firman. Ya, harap begitu. Agar menuntun kita dalam kehidupan yang benar ya. Wah, saya jadi senang memberi nasihat untuk kamu. Sebab keinginan kamu belajar tentang hal-hal rohani itu sangat kuat. Dan ini hebat sekali menurut saya. Nggak juga sih Pak. Saya hanya sering membaca sesuatu. Kalau saya nggak ngerti, saya jadi penasaran. Ya, tapi bagi saya itu baik sekali, Aditya. Itu namanya kamu itu sedang mengalami kehausan akan pemahaman hal-hal rohani. Itu bagus sekali menurut saya. Ya, semoga saya semakin memiliki pengetahuan yang baik ya Pak Gede. Ya, paling tidak saya bisa memiliki masa depan yang baik lah. Ya, agar bisa menata kehidupan rohani saya. Ya, itu baik sekali. Jadi benar sekali. Harus mulai dari sejak muda kita belajar hal-hal yang rohani. Bukan pas mau mati saja orang serius hal rohani, dan ada banyak yang begitu. Nanti kalau saya udah tua baru saya belajar hal-hal rohani. Padahal masalah mati itu kan orang kecil, orang besar, orang tua. Kan bisa mati setiap saat kan? Iyalah Pak, harapan saya sih segitu Pak Gede. Nah, bagus sekali. Tapi untuk hal-hal rohani sih tidak ada kata terlambat. Jika kita sudah tua belajar rohani juga nggak apa-apa. Hanya sebenarnya setiap kesempatan itu untuk kita belajar. Oke deh Pak. Kayaknya Bapak akan mengerjakan tugas lain. Saya pamit dulu ya. Ya. Ntar saya dicari-cari sama ayah dan ibu saya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada sesuatu yang mau bagus seperti ini ya, datang ya Aditya ya. Bilang saja, mau sharing sesuatu, saya siap untuk mendengarkan. Iya Pak, sekali lagi makasih ya Pak. Lain kali saya datang lagi. Ya, oke Aditya. Salam untuk ayahmu ya. Salam juga buat semua keluarga yang ada di rumah ya. Iya Pak, makasih Pak. Mari Pak. Mari, ayo. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan per SMS atau WhatsApp ke nomor 081
333-777-386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa. Salam sahabat, kita kembali lagi dalam program Jembatan Hati. Masih bersama dengan saya, Farwan Malahuna pastinya. Dan satu topik menarik, hari ini kita akan bahas tentang kitab suci. Untuk itu saya mengajak Anda untuk bersama kita simak narasi berikut ini. Sahabat, topik pada edisi ini adalah kitab suci. Ya, dua kata saja. Namun sesungguhnya merupakan sebuah frasa yang amat penting untuk kehidupan umat manusia. Terutama yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan manusia dan segala isinya. Ada banyak kitab suci di dalam dunia ini yang disusun atau dituliskan oleh manusia berdasarkan apa yang dipercayainya dalam hubungannya dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kolektif dalam kehidupan sosial. Cerita tentang hadirnya sebuah kitab suci selalu bersifat unik dan istimewa. Kadang sebuah kitab suci tersusun atau terbentuk secara natural atau alamiah. Awalnya timbul dari pikiran dan renungan manusia yang dinyatakan melalui perkataan manusia dan kemudian dituliskan. Tetapi kadang kitab suci itu datang atau hadir secara supernatural. Maksudnya dari segi pengilhaman atau keduanya, secara natural dan supernatural, yang akhirnya hadir secara tertulis dan dalam bentuk buku seperti yang kita lihat. Kitab-kitab suci ini akhirnya menjadi milik umat manusia yang beragam dan kelompok-kelompoknya, dan menjadi milik pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kitab-kitab suci ini menjadi pedoman hidup, sumber kehidupan beriman dan kehidupan moral, sumber kebenaran yang dipegang oleh umat yang mempercayainya, sumber dari segala nilai dan etika yang menjadi acuan dan ukuran salah benar atas segala pemikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Kitab suci juga dilihat sebagai sumber dari pernyataan diri Allah Sang Pencipta, pernyataan firman Allah dan perintah-perintah Allah untuk dilakukan oleh umat yang percaya. Juga berisikan janji-janji berkat dan upah bagi orang-orang yang percaya, yang taat kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Ini bisa dibaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Di dalam Alkitab juga manusia atau orang-orang yang percaya mendapat santapan rohani dan pedoman untuk hidup sehari-hari dalam iman kepada Yesus Kristus.
dengan pertolongan Roh Kudus dari Allah, kita bisa mengerti dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Alkitab yang berisikan firman Allah, yakni Yesus Kristus itu akan mengubah kehidupan dari kegelapan kepada terang, dari hukuman kekal kepada keselamatan kekal. Sekali lagi, semuanya ada di dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab. Ya, Alkitab selalu terbuka kepada siapa saja yang terbuka terhadap Alkitab yang adalah firman Allah. Sahabat, demikian kita sudah membahas topik tentang kitab suci. Semoga ini bisa memberkati kita semuanya. Saya Firman Malanguna pamit. Shalom. Program Jembatan Hati diproduksi dan dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani di Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup di Bandung, Jawa Barat. Program ini dengan sederhana menyoroti dan memaparkan kondisi hati manusia dan karakter manusia di bawah terang firman Allah. Apabila Anda memiliki pertanyaan dan saran berhubungan dengan program ini, atau berespon terhadap topik program hari ini, Anda dipersilakan untuk menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 477 386. Anda dapat juga mengakses program ini ke website Penerbit Kalam Hidup, yaitu www.kalamhidup.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Sahabat, tanpa terasa 30 menit telah kita lalui bersama. Saya mengajak Anda untuk tetap mendengarkan program Jembatan Hati, sebuah program yang berbicara tentang Allah Pencipta dan manusia sebagai umat ciptaannya. Di minggu depan, ada gelombang 25 meter atau frekuensi 11.965 kHz. Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah KTWR Agana Guam.
seorang penyelamat kepada semua keturunan Adam. Dalam Taurat, kita melihat bagaimana ketidaktaatan Adam membawa manusia keluar dari kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan syaitan. Dosa Adam adalah sebab mengapa kita dilahirkan dalam kezaliman. Begitu juga Adam dan semua keturunannya menghasilkan anak-anak yang berdosa. Dosa menghukum kita supaya tidak ada cara yang membolehkan kita menjadi soleh atau benar di hadapan seorang yang harus dihakimi kita. Namun, kita bersyukur kepada Allah kerana kitab yang ditulis oleh para nabi tidak berakhir dengan kisah pelanggaran dosa Adam. Seperti yang telah kita lihat pada hari Adam dan Hawa berdosa, Allah mulakan memberitahu tentang rencananya yang indah untuk menghantar seorang penebus dosa ke dunia yang dapat membebaskan semua keturunan Adam daripada kuasa syaitan dan dosa. Allah mengumumkan bahawa penebus kudus ini akan dilahirkan daripada seorang wanita. Mesias menumpahkan darahnya sebagai korban yang sempurna bagi orang berdosa tidak mungkin berasal dari bapa duniawi yang telah dicemari oleh dosa. Dia mesti sempurna dan kudus sama seperti Allah itu sempurna. Itulah sebabnya Nabi Yesaya yang 700 tahun sebelum Mesias datang menulis, lihat, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang mari kita kembali kepada Alkitab supaya kita dapat melihat bagaimana Allah memenuhi apa yang dijanjikannya mengenai penyelamat yang sempurna dan kudus yang akan dilahirkan daripada seorang wanita muda yang tidak pernah bersetubuh dengan seorang lelaki. Dalam pelajaran terakhir, kita melihat bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada seorang Yahudi bernama Zakaria. Gabriel memberitahu Zakaria bahawa dia dan istrinya akan mempunyai seorang anak lelaki yang akan dinamakan Yohanes, yang akan menyediakan jalan sebelum penebus datang. Kita merujuk kepada Alkitab bab 1 dan kemudian melihat bagaimana Tuhan menghantar malaikatnya untuk bertemu dengan seorang wanita muda bernama Maryam. Lukas bab 1 ayat ke-26. Ketika Elizabeth ibu dari Yohanes, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, salam hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Tetapi kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan hendaklah engkau menamanya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan akan mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi kerana aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sangat ibu sedang mengandung seorang anak lelaki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut bulan itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya ini, aku adalah hamba Tuhan, kata Maria.